Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kawan sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Senantiasa semoga kami berdoa agar kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, ya, dimudahkan urusan, dan juga diberikan kesabaran di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada kesempatan hari ini, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada kita semua agar kita tetap bersabar atas takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, musibah yang menimpa kita itu tidaklah lebih berat dibandingkan musibah yang menimpa orang-orang sebelum kita. Dan ketahuilah, ketika kita ditimpa musibah, hendaklah kita senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bersuudzon, berpikir yang tidak-tidak. Misalnya kita katakan, jangan-jangan penyakit ini menyebabkan aku meninggal. Tidak boleh berpikir seperti itu. Tetapi harus optimis bahwasanya penyebab kematian bukanlah sakit. Betapa banyak orang yang sehat, ternyata mereka lebih dahuluan meninggal dari kita. Sedangkan yang sakit, justru Allah ingin mensucikan dosanya dan akhirnya disembuhkan dia dari penyakit. Dan dia pun bisa hidup lebih lama dan lebih berkah umurnya. Oleh karena itu, jangan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita bersabar atas takdirnya dan terus berdoa memohon kesembuhan kepadanya. Ketahuilah bahwasanya ketika kita ditimpa sakit, misalnya kita mendapatkan penyakit corona seperti ini, kita tidaklah sakit selama-lamanya. Betapa lama kita mengalami kesehatan, lama kita sehat, dari kecil sampai dewasa jarang kita sakit, kemudian Allah kasih penyakit, maka hendaklah kita bersabar dan tetap optimis bahwasanya akan ada kesembuhan. Dan kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam adalah contoh. Ketika dia ditimpa penyakit, beliau bisa bersabar. Allah subhanahu wa firman mengisahkan, mengabadikan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam ketika dia ditimpa penyakit, kemudian dia bersabar. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-83. Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru Rabbnya, ketika dia berdoa kepada Rabbnya, dia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka Nabi Ayub berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak putus asa. Senantiasa dia berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Di mana Nabi Ayub ditimpakan penyakit kulit yang membuat semua orang berlari darinya. Dan tidak itu saja, Nabi Ayub pun ditimpa kemalangan, anak-anaknya meninggal dunia, kemudian rumahnya hancur, hewan ternaknya mati, dan tidak ada satupun yang menemani dia dalam kesendirian kecuali istrinya. Istrinya pun merasakan kesulitan ketika merawat Ayub yang berbau busuk dan tidak ada satupun yang merawatnya. Maka bayangkan diri kita, walaupun kita ditimpa penyakit, tapi Allah masih berikan rahmat kepada kita, masih ada yang perhatian kepada kita, masih ada yang menyayangi kita. Tidak seperti Nabi Ayub alaihissalam yang dilanda kesepian dan kesendirian dalam keadaan sangat susah bertahun-tahun, bukan hanya berminggu-minggu, tapi bertahun-tahun. Maka dia tidak putus asa berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, aku ditimpa penyakit, engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka buah kesabarannya Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun memperkenalkan doanya Ayub, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dikembalikan keluarganya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, bahkan anaknya ditambah lebih banyak lagi sebagai satu rahmat dan sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah Allah. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kisah Ayub alaihissalam ketika dia mendapatkan penyakit yang membuat orang lari darinya. Dia terus berdoa dengan penuh kesabaran. Ketahuilah, tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada ketika kita bisa dekat dengan Allah, ketika kita bisa menangis mengadu kepada Allah. Mungkin selama ini kita kira nikmat itu adalah ketika kita mendapatkan uang, ketika kita bisa jalan-jalan, ketika kita bisa tertawa terbahak-bahak. Kita kira seperti itu. Padahal tidak demikian. Nikmat yang sebenarnya adalah ketika kita bisa berduaan dengan Allah, kemudian kita menangis, kita adukan hati kita kepadanya, kemudian kita merasakan kenikmatan ketika berdua dengannya, merasakan kenikmatan, dan kita bisa mengadukan kesulitan kita kepadanya, dan kita menangis sehingga hati kita pun lapang, kita menjadi tenang, dan kita pun merasakan dekat kepadanya. Maka ketika kita sudah merasakan demikian, berarti kita sudah mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Dan ini momen bagi kita untuk mengadukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, sebagai Nabi Ayub alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah sehingga Allah sembuhkan penyakitnya. Kami berdoa kembali semoga yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala dan terus bersabar. Ya, tidak perlu kita memikirkan terlalu dalam terhadap penyakit. Sebagaimana nasihat dokter, tidak boleh kita stres ketika sedang sakit. Tapi tetap bagi kita tetap optimis dan bahagia. Dan perlu diketahui, banyak pasien-pasien yang corona sembuh. Hal itu karena mereka senantiasa berpikir positif, tidak stres. Kemudian senantiasa mereka berpikir bahwasanya hanya Allah yang menyembuhkan, tetap optimis. Ya, tidak boleh down, karena sesungguhnya mengeluh, menjerit-jerit, menangis-nangis, kemudian kita tidak bersabar, itulah mempercepat kematian kita, mempercepat kesulitan hidup kita. Siapapun dia, baik orang yang sehat, ketika dia tidak sabar, maka itu membuat dia susah dan bisa mendatangkan penyakit-penyakit yang lain yang tidak kita inginkan. Akan tapi kalau kita bersabar, maka akan ada kesembuhan dan tetap optimis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kaitannya sakit dengan kematian, karena kematian adalah takdir dari Allah. Orang yang sehat pun bisa mati, dan orang yang sakit bisa jadi umurnya lebih panjang daripada orang yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.